Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adi Purnama Wahyudi dengan NIM 2202104020065. Saya Rahelia Wulandari dengan NIM 220210402052. Saya Ika Maila Faiza dengan NIM 220210402125. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 telah melakukan wawancara dengan salah satu guru yang ada di SDN Subo 2 Jember loh. Iya, betul sekali. Kami telah melakukan wawancara mengenai kompetensi pedagogi kepada Ibu Sumamiarti selaku narasumber kami. Ketika melakukan wawancara, kami mengetahui kendala yang selama ini dialami Bu Sumamiarti di sekolah yang beliau ajar selama 34 tahun. Yuk simak lebih lanjut kompetensi pedagogi guru di SDN Subo 2 Jember dengan narasumber Ibu Sumamiarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumarmiati. Saya guru SDN Subo 2 angkatan tahun 1987. Jadi sampai sekarang saya sudah 38 tahun mengabdi menjadi guru SD. Selama jadi guru, saya mengajar kelas 1 selama 34 tahun, yang 4 tahun ngajar kelas 3, ngajar di kelas 6, selama 34 tahun ngajar kelas 1. Yang ngajar double kelas 1 sama kelas 2 selama 11 tahun. Jadi sudah cukup lama. Ini sudah hampir pensiun, tinggal kira-kira 115 hari lagi sudah pensiun. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, seberapa penting kompetensi pedagogik bagi seorang guru? Kompetensi pedagogik bagi seorang guru sangat penting sekali, karena pedagogik itu berhubungan langsung dengan seorang guru sebagai pengajar, sebagai pendidik, pembimbing, penyelenggara pendidikan agar menjadi pendidikan yang efektif. Pertanyaan kedua, selama menjadi guru, kendala apa yang kerap terjadi ketika mengimplementasikan pedagogik di kelas dan di sekolah? Ya, namanya seorang guru apalagi di desa, namanya kendala itu mesti ada. Contohnya, kemampuan anak kan berbeda dari anak satu ke yang lainnya, tidak ada yang sama dalam satu kelas. Sehingga kita harus terampil dalam memilih metode pembelajaran, harus terampil dalam mengelola kelas. Yang kedua, fasilitas kadang-kadang tidak memenuhi, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kurikulum. Yang ketiga, beban administrasi sekarang lebih ruwet dibandingkan dengan dulu, sehingga guru tidak berfokus dalam pembelajaran toh. Kita juga tugas-tugas guru yang kadang-kadang mendadak, waktunya mengajar tapi direpotkan dengan administrasi atau tugas yang harus disetorkan, sehingga guru kadang-kadang meninggalkan murid walaupun hanya sebentar. Pertanyaan ketiga, sejauh mana Ibu memahami wawasan atau landasan pendidikan di Indonesia? Pendidikan Indonesia itu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa pendidikan itu sangat penting sekali, karena pendidikan itu sebagai ujung tombak keberhasilan bangsa Indonesia. Pertanyaan keempat, seberapa paham Ibu dengan karakteristik peserta didik dan bagaimana cara Ibu memahami karakteristik yang beragam tersebut? Cara memahami berbagai karakteristik anak-anak yang berbeda, biasanya saya melakukan pendekatan-pendekatan terhadap anak secara individu. Contohnya misalnya dalam waktu istirahat, itu siapa sasarannya yang mau didekati, ya diajak bercerita, ditanyain, entah itu mulai tanya dari tadi bangun jam berapa,
sudah makan apa belum, pakai apa, dan anak-anak biar tidak terlalu tegang, kadang-kadang diselingi dengan humor. Anak-anak biar tertawa, tersenyum, sehingga anak-anak itu tidak merasa canggung jika didekati sama guru. Jadi merasa dekat. Pertanyaan kelima. Seberapa paham ibu dengan karakteristik peserta didik dan bagaimana cara ibu memahami karakteristik yang beragam tersebut? Dengan memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar dulu. Terus mengidentifikasi materi yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus dengan keadaan kelas. Pertanyaan keenam. Bagaimana cara ibu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di kelas yang ibu ajar? Merancang pembelajaran itu kita merancang pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan anak. Jadi mencari bagaimana cara mengajar kita itu agar anak-anak tidak bosan. Kadang-kadang kita itu mempelajari dulu dengan situasi kelas. Untuk jam pertama dengan jam terakhir atau tengah itu kan suasana sudah tidak sama lagi. Kalau pagi itu anak-anak masih fresh, masih oke. Tapi kalau misalnya sudah setelah istirahat, itu kadang anak itu sudah capek karena SD ya. Kalau istirahat mesti dipakai untuk bermain. Sekalipun kita sudah menganjurkan, ayo anak-anak kalau istirahat jangan dipakai untuk main bola. Coba kamu bermain yang kiranya tidak capek. Tapi namanya anak tidak bisa. Apa yang ia sukai, benda apa yang di dekat, yaitu yang dibuat mainan. Ya kejar-kejaran, bermain bola, kadang bermain petak umpet, itu kan memerlukan tenaga. Nah sehingga setelah istirahat kita pun memilih pembelajaran, metodenya apa harus kita pilih seseleksi mungkin. Pertanyaan ketujuh. Menurut ibu, bagaimanakah pembelajaran dapat dikatakan mendidik dan dialogis, dan bagaimanakah cara ibu mengimplementasikannya? Pembelajaran yang mendidik bagi saya adalah pembelajaran yang tidak hanya pengetahuan saja, tetapi kita pada pengembangan karakter siswa. Jadi bukan hanya kita dikasih pengetahuan saja, tapi kita harus juga menggembleng karakter anak dengan cara pakai metode yang bervariasi, memberikan umpan balik, berdiskusi dengan mencari data, jadi bervariasi agar anak itu tidak bosan. Pertanyaan ke-8. Seiring dengan berkembangnya zaman, guru diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk proses pembelajaran. Jika iya, bagaimanakah cara ibu memanfaatkan teknologi tersebut? Iya, sekarang pembelajaran itu kan sudah termasuk pembelajaran yang baru ya. Bagi yang tua-tua seperti kita itu adalah pembelajaran yang baru. Cara menyampaikan sesuai dengan zaman yang kita alami. Untuk menyesuaikan dengan zaman sekarang, kita sekalipun sudah tua, tetapi kita berusaha untuk menyesuaikan dengan era zaman sekarang. Contohnya dengan PowerPoint, menjelaskan materi pelajaran atau menyampaikan pembelajaran dengan PowerPoint, sekalipun tidak full saya, tapi kan ada adik-adik yang pinter pakai IT, jadi minta bantuan. Cuma sekedar untuk mencet itu, soalnya kalau saya mencet nanti salah pencet, nanti malah nggak karu-karuan. Nah, jadi kita minta bantuan. Terus misalnya dengan memanfaatkan media YouTube. Nah, itu sebagai tugas, biasanya saya memberi tugas pada anak itu untuk mencari di YouTube. Jadi di rumah sebagai pengembangannya. Pertanyaan ke-9. Bagaimanakah cara ibu melakukan evaluasi pembelajaran dan di saat kapan ibu melakukan evaluasi pembelajaran di setiap waktunya?
evaluasi itu mesti ada, dan memang evaluasi itu penting untuk melihat sejauh mana pembelajaran yang kita sampaikan itu diserap oleh anak didik kita. Jadi pembelajaran evaluasi biasanya saya lakukan setelah akhir pertemuan di hari itu berupa pertanyaan-pertanyaan atau mengulas materi yang telah disampaikan. Terus biasanya juga ada pekerjaan rumah sebagai pengembangan agar anak-anak kalau cuma apalagi anak SD ya, kalau cuma mengulas dengan langsung aja dengan lisan itu, jadi untuk mengembangkan seperti membaca menulis kita harus selalu memberikan PR. Apa yang kita ulas tadi, kita sampaikan tadi, itu untuk sebagai PR atau tugas di rumah yang dikumpulkan untuk besok paginya. Juga untuk latihan menulis agar tulisannya bagus. Soalnya sekolah dasar itu yang penting kan calistung, membaca, menulis, dan berhitung itu awal yang harus kita tekankan. Pertanyaan ke-10. Bagaimana cara ibu menguasai teori belajar yang sesuai dengan siswa, dan apakah ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran? Ya, menguasai teori pembelajaran untuk siswa adalah hal yang sangat penting, yaitu dengan berusaha mengenali karakteristik siswa lebih dahulu. Terus memahami teori belajar, ya bagaimana untuk menyesuaikan pembelajaran itu dengan kondisi situasi murid di kelas pada saat itu, agar siswa lebih mudah memahami dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Pertanyaan ke-11. Bagaimana cara ibu memahami dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik? Memahami dan mengembangkan potensi siswa dengan cara mengobservasi tingkah laku siswa. Contohnya cara belajar siswa itu kan satu sama lain tidak sama. Memperhatikan minat dan bakat siswa, seperti hobi, cita-cita, itu kan anak-anak satu dengan yang lain kan tidak sama. Jadi guru harus tahu minat serta cita-cita anak-anak satu sama yang lain. Soalnya seperti guru SD itu kan yang kita hadapi setiap hari muridnya yaitu itu saja. Lain dengan guru SMP atau guru bidang studi. Setiap hari yang dihadapi kan siswa yang berbeda. Tapi kalau guru SD, apalagi guru desa, saya sebagai guru kelas, jadi setiap hari yang kita hadapi adalah siswa yang itu saja. Jadi kita lebih mudah menghafal, oh anak ini minatnya seperti ini, gaya belajarnya seperti ini, terus cita-citanya apa, itu guru mudah menghafal. Pertanyaan ke-12. Bagaimana cara ibu berkomunikasi dengan peserta didik agar peserta didik merasa nyaman kepada guru? Kita membangun hubungan individu. Jadi kita itu ya dengan cara sembunyi-sembunyi kadang-kadang ya anak-anak bermain di luar kelas. Kadang-kadang kita ingin membangun hubungan individu dengan kita panggil anak-anak sedang main, ayo sini dulu. Nah itu dengan cara pendekatan, terus bersikap ramah dan terbuka pada siswa, mengenali siswa secara individu, dan kadang-kadang bertambah dengan humor itu cara pendekatan kita, cara berkomunikasi kita kepada anak-anak. Pertanyaan 13. Bagaimana cara ibu merancang pembelajaran yang efektif ketika di dalam kelas? Adakah kesesuaian khusus agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif? Merancang pembelajaran yang efektif yaitu dengan terutama dengan menentukan tujuan pembelajaran dulu, terus merancang materi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan keadaan siswa saat itu, terus memilih metode pembelajaran yang tepat pada waktu pembelajaran itu kita berikan kepada anak-anak. Soalnya
seperti metode pembelajar pagi dan siang itu tentunya selalu berbeda dan bervariasi agar anak-anak itu merasa senang dan kalau senang itu kan mudah menyerap pembelajaran yang kita berikan. Terus pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid senang untuk berpartisipasi, contohnya bertanya, terus menjawab pertanyaan, dan kadang-kadang juga anak-anak mau untuk bercerita. Pertanyaan ke-14. Dalam prinsip pedagogik, seorang guru harus bisa melakukan pengembangan profesional berkelanjutan. Menurut Ibu, bagaimana cara seorang guru mengembangkan berkelanjutan profesional sebagai guru? Dan sejauh manakah Ibu melakukan hal tersebut? Cara guru mengembangkan kelanjutan sebagai guru yang profesional itu dengan mengikuti misalnya seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, membaca buku, mencari informasi tentang pendidikan yang sesuai dengan era yang berlaku. Satu lagi Bu, itu Bu yang tadi yang mengenai memahami potensi yang ada di dalam peserta didik itu Bu. Nomor berapa? Yang nomor 11 Bu. Nomor 11. Oke. Yang tadi Cara memahami dan mengembangkan potensi siswa, Oke. mengobservasi tingkah laku ya. Oke, sudah. Terus itu Bu, apa mengembangkannya seperti misalnya dilatih untuk lomba atau apa gitu Bu. Itu yang nomor 11 juga. Nomor 11 Bu. Oh, iya. Oke. Jadi tinggal di yang mengembangkannya tadi kan sudah tahu bakat dan cita-citanya. Nah, Iya. misalnya bakatnya dikembangkan Iya, dengan iya. cara apa gitu. Iya. Oke. Bisa langsung dijawab aja. Langsung Langsung. mulai dari awal apa? Langsung yang bagian mengembangkan Oh, saja. mengembangkan ya. Memahami dan mengembangkan potensi siswa dengan cara memperhatikan minat dan bakat siswa seperti hobi dan cita-cita, memberi motivasi agar anak-anak itu lebih bersemangat. Contohnya misalnya di dalam kelas mengadakan lomba antar kelompok, terus misalnya membuat cerita antar kelompok, terus misalnya mengadakan penelitian yang antar kelompok. Jadi kelompok satu sama kelompok lain itu tugasnya tidak sama. Contohnya penelitian, yang satu meneliti tentang makanan kucing misalnya, terus yang satu meneliti bagaimana cara menanam cabai misalnya. Jadi tidak sama. Itu untuk mengembangkan potensi sesuatu.